Brahma Wihara adalah sifat batin yang luhur atau mulia, atau tempat berdiamnya makhluk Brahma, makhluk dewa yang telah mencapai kesucian batin. Sifat ini terdapat dalam diri manusia, baik yang jahat maupun yang baik. Manusia menurut pandangan Buddhis, terdapat 7 sifat yang terdiri dari 2 sifat baik atau keyakinan dan kebijaksanaan, 4 sifat tidak baik atau serakah, kenafsuan, kebencian, mudah tersinggung. Yang satunya adalah sifat campuran dari 6 sifat di atas. Perbuatan baik. 1. Metta, cinta kasih. 2. Karuna, belas kasihan. 3. Mudita, perasaan simpati. 4. UPK, keseimbangan batin. Perbuatan buruk. 1. Loba, keserakahan. 2. Dosa, kebencian atau kemarahan. 3. Moha, kebodohan. 4. Irisya, iri hati. Moha, kebodohan tidak sama dengan awija atau kegelapan batin. Moha adalah orang yang malas melakukan segala sesuatu, sedangkan awija adalah orang yang sudah mengerti tetapi berpura-pura tidak mengerti. Loba, keserakahan, dapat dihilangkan dengan mengembangkan karuna, belas kasihan. Dosa, kebencian atau kemarahan, dapat dihilangkan dengan mengembangkan metta, cinta kasih. Moha, kebodohan, dapat dihilangkan dengan mengembangkan panya, kebijaksanaan. Irisya, iri hati, dapat dihilangkan dengan mengembangkan mudita, perasaan simpati. Bila manusia memiliki sifat terikat pada apa yang disenangi dan sifat menolak pada apa yang tidak disenangi, dapat dihilangkan dengan mengembangkan UPK atau keseimbangan batin. Sifat luhur ini hendaknya dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat menjadi manusia yang mulia, baik dalam tingkah laku, pikiran, dan ucapan. Keempat sifat luhur atau baik tersebut merupakan keadaan tanpa batas atau apamanya. Disebut demikian karena tidak ada yang merintangi atau yang membatasi semua makhluk, termasuk dalam alam menyedihkan, untuk mengembangkan sifat luhur tersebut. 1. Metta, cinta kasih. Sifat luhur yang pertama adalah metta, cinta kasih, yang universal, menyeluruh terhadap semua makhluk. Metta bukan berarti cinta kasih yang dilandasi oleh nafsu atau kecenderungan pribadi, karena kedua hal ini akan menimbulkan kesedihan. Metta dapat diumpamakan sebagai seorang ibu yang melindungi anaknya yang tunggal, sekalipun mengorbankan kehidupannya. Seharusnya seseorang memelihara cinta kasih yang tidak terbatas itu kepada semua makhluk. Nasihat guru Buddha tersebut adalah perasaan cinta kasih yang tidak didasarkan pada nafsu seorang ibu terhadap anaknya, melainkan keinginan yang murni untuk membahagiakan anaknya. Sifat yang baik dan mulia adalah corak yang khas dari metta.
Orang yang melatih meta selalu gembira dalam memajukan kesejahteraan orang lain. Pahala melaksanakan meta. 1. Orang yang penuh meta akan tidur dengan tenang dan bahagia. 2. Wajah berseri-seri. 3. Tidur dengan nyenyak. 4. Dicintai banyak orang. 5. Disayang oleh makhluk lain, termasuk binatang. 6. Kebal terhadap ilmu hitam, kecuali karma buruk sedang berbuah. 7. Akan dilindungi oleh para dewa. 8. Mudah memusatkan pikiran atau mudah berkonsentrasi. 9. Meninggal dengan tenang. 10. Dengan pancaran cinta kasih. Bila meninggal wajahnya berseri-seri. Cara melatih meta adalah: pertama kali meta harus dilatih terhadap diri sendiri. Ketika melatih meta, pikiran harus tenang, positif, bahagia. Setelah itu ia harus merenungkan agar hidup tenang, terbebas dari penderitaan, kesakitan, kegelisahan, ketakutan, dan seterusnya dengan pikiran tidak melekat dengan apa yang kita pikirkan. Hal ini harus dilatih sesering mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Guru Buddha bersabda, di tengah-tengah orang yang membenci, hendaklah seseorang hidup bebas dari kebencian. Sasaran utama mengembangkan meta adalah terhadap semua makhluk. 2. Karuna, belas kasihan. Sifat luhur yang kedua adalah karuna, belas kasihan, yang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat mengantarkan hati ke arah rasa kasihan bila mengetahui orang lain sedang menderita, atau kehendak untuk meringankan penderitaan orang lain. Dalam Jataka diceritakan di mana Sutasoma sebagai seorang bodhisatwa telah mengorbankan dirinya demi menolong seekor macan betina kelaparan yang ingin memakan anak-anaknya sendiri yang masih kecil-kecil guna menghilangkan laparnya. Bodhisatwa Sutasoma mencegah niat macan itu, dan sebagai gantinya ia memberikan tubuhnya sendiri untuk dimakan. Sesungguhnya, unsur kasih sayanglah yang mendorong seseorang menolong orang lain dengan ketulusan hati. Orang yang memiliki kasih sayang yang murni tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua makhluk. Orang-orang yang pantas kita beri belas kasihan tidak hanya orang miskin saja, tetapi juga orang yang kejam, pendendam, serakah, iri hati, pemarah, mau menang sendiri, sakit, senang, dan lain-lain. Saran utama mengembangkan karuna adalah terhadap makhluk yang sengsara dan menderita. 3. Mudita, perasaan simpati. Sifat luhur yang ketiga adalah mudita, perasaan simpati, yaitu ikut senang melihat orang lain senang atau perasaan gembira atas keberhasilan orang lain. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa sifat manusia yang menonjol adalah sifat iri hati. Karena untuk memberi ucapan selamat kepada orang yang berhasil tersebut, kita tidak pernah melakukannya. Jika ada, jumlahnya sangat sedikit sekali.
Salah satu cara untuk menghilangkan perasaan iri hati ini adalah mengembangkan mudita. Karena mudita dapat mencabut akar iri hati yang merusak. Mudita juga dapat menolong orang lain mencapai kebahagiaan. Sasaran utama mengembangkan mudita adalah terhadap semua makhluk yang makmur dan sejahtera. 4. UPK, keseimbangan batin. Sifat luhur yang keempat adalah UPK, keseimbangan batin. Keseimbangan batin penting sekali, terutama bagi umat awam yang hidup dalam dunia yang kacau balau, di tengah gelombang keadaan yang naik turun tidak menentu ini. Guru Buddha bersabda, orang bijaksana tidak menunjukkan rasa gembira maupun kecewa dengan pujian dan celaan. Mereka tetap teguh, bagaikan batu karang yang tak tergoyahkan oleh badai. Demikianlah mereka melatih keseimbangan batin. Contoh cerita, pada suatu ketika Guru Buddha diundang oleh seorang Brahmana untuk bersantap di rumahnya. Oleh karena diundang, maka Guru Buddha datang ke rumah Brahmana tersebut. Tetapi ia bukannya menjamu Guru Buddha, melainkan malah mencerca Guru Buddha dengan kata-kata yang sangat kotor. Guru Buddha dikatakan seperti babi, anjing, buaya, bangsat, dan sebagainya. Tetapi Guru Buddha tidak sedikit pun merasa terkejut, marah, membantah, dan Guru Buddha sama sekali tidak dendam. Inilah yang patut kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap seimbang. Terima kasih. Semoga bermanfaat.